Selamat pagi Oma, Opa, Ibu-ibu Persekutuan Lansia, Ibu Pendeta Indriati Chandra. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena kami semua boleh mengikuti ibadah lansia. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur Tuhan selalu ada untuk kami ibu-ibu lansia. Kiranya Tuhan mau pimpin ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema ibadah hari ini adalah Jadilah Pendamai, dan akan dipimpin oleh pelayan firman Ibu Pendeta Indriati Chandra, pemandu pujian Ibu Dim Vivi, dan pengisi pujian Ibu Berliani Batubara. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan 37 sebagai berikut. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni dan menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini di dalam persekutuan kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali ya. Dan sebelumnya mari kita menyatukan hati, mari kita berdoa.
Bapa yang ada di surga, sebentar lagi kami akan membuka Alkitab kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan jelas dan kami dimampukan untuk juga melakukannya. Pimpin setiap kami ya Roh Kudus, pimpin juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu silahkan di tempat masing-masing membuka kitab Yakobus pasalnya yang ketiga. Kita akan menjadikan ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18 ya. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18 untuk dasar firman yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu, Oma dan Opa, dimanapun Oma dan Opa pada saat ini berada, kalau kita berbicara tentang pendamai, apa itu pendamai? Pendamai adalah orang yang tidak mengadakan permusuhan. Pendamai adalah orang yang merukunkan, orang yang menyatukan dua pihak yang bertikai, orang yang menenteramkan suasana yang kacau. Nah, kalau pada saat ini kepada kita masing-masing ditanyakan, mau tidak kita menjadi pembawa damai? Saya yakin dan percaya kita akan mengatakan saya mau menjadi pembawa damai. Nah, kalau kita lihat dalam kenyataannya, menurut penelitian yang dilakukan, yang namanya keadaan damai di dunia ini semakin lama itu semakin merosot. Itu disebabkan karena ada yang disebabkan karena konflik. Ada juga yang disebabkan karena adanya tindak terorisme. Ada juga yang disebabkan karena bencana alam, adanya ketegangan politik, dan juga pasti ada yang disebabkan karena adanya kehadiran pandemi COVID. Saudara, kalau kita lihat, kalau kita berbicara tentang keadaan yang damai, pasti kita berharap bahwa keadaan damai, situasi damai itu bukan hanya ada di luar sana, tetapi utamanya keadaan damai itu ada dalam rumah tangga, dalam keluarga kita masing-masing. Ada di antara anak cucu kita, ada di antara para menantu, ada di antara saudara-saudara kita. Namun kenyataannya kalau kita lihat, tidak selalu suasana damai itu dapat kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita. Mungkin disebabkan karena adanya pertengkaran, adanya pertikaian antara cucu dengan cucu,
antara anak dengan anak, antara menantu dengan menantu. Nah, saya yakin ketika Bapak dan Ibu, Oma dan Opa melihat adanya konflik, adanya ketidakrukunan antara cucu dengan cucu kah, antara menantu dengan menantu, atau mungkin anak dengan anak, pasti kita tidak akan merasakan sejahtera. Pasti kita tidak akan merasakan damai. Karena apa? Karena sebagai orang tua, sebagai oma dan opa, pasti kita berharap keadaan rumah tangga kita, keadaan keluarga kita adalah keadaan yang di dalamnya ada damai sejahtera. Yang di dalamnya tidak ada sikap saling bermusuhan, yang di dalamnya tidak ada sikap saling bersaing, yang di dalamnya tidak ada sikap saling menjelek-jelekan, yang di dalamnya tidak ada sikap saling mendiamkan, yang di dalamnya tidak ada sikap saling cuek-cuekan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini firman Allah mau mengingatkan, mau mengajarkan kepada saya dan juga Bapak dan Ibu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pembawa damai di tengah keluarga, di tengah rumah tangga kita masing-masing. Yang kita lihat dari firman Allah mengatakan kalau kita mau menjadi pembawa damai, kita harus punya kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut jarang sekali dia akan marah. Orang yang lemah lembut dia tidak akan bicara kasar. Orang yang lemah lembut dia tidak akan terlalu cerewet. Orang yang lemah lembut dia akan berpikir sebelum berbicara. Orang yang lemah lembut dia akan selalu menyaring setiap perkataan yang akan keluar dari mulutnya. Orang yang lemah lembut tidak akan berbicara kasar, apalagi berbicara kotor. Firman Allah mengingatkan yang pertama, kalau kita ingin menjadi pembawa damai, kita harus punya karakter yang lemah lembut. Lalu yang kedua, firman Allah juga mengingatkan kepada kita sekalian, kalau kita ingin menjadi pembawa damai, Bapak dan Ibu dan saya diminta untuk menjauhkan diri dari sikap mementingkan diri sendiri. Kita harus peduli. Jangan berpikir biar sajalah cucu-cucu ribut, biar sajalah antara menantu tidak rukun, biar sajalah anak-anak sedikit berkonflik. Yang penting saya aman, yang penting saya senang, yang penting saya tetap bisa berbahagia. Nah, kalau kita ingin menjadi pembawa damai, kita tidak bisa bersikap demikian. Kalau kita ingin menjadi pembawa damai, harus ada kepedulian dalam hidup kita terhadap apapun yang terjadi dengan seisi rumah kita. Lalu firman Allah juga mengingatkan pada saat ini, kalau kita rindu untuk menjadi pembawa damai, maka dalam kehidupan kita masing-masing harus ada kesediaan untuk mau mendamaikan. Kalau cucu dengan cucu ribut, kalau menantu dengan menantu konflik, kalau anak dengan anak saling bersitegang satu dengan yang lain, kita harus punya kesediaan untuk mau merangkul mereka dalam rangka untuk mendamaikan mereka. Jadi pada persekutuan lansia pada hari ini firman Allah jelas sekali mengingatkan kalau kita ingin menjadi pembawa damai, yang pertama kita harus menjadi pribadi yang lemah lembut. Kalau kita ingin menjadi pembawa damai, jauhkan sikap dari mementingkan kepentingan diri sendiri. Kalau kita ingin menjadi pembawa damai, kita juga harus punya kerendahan hati. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat ini itulah panggilan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Dimanapun kita ada, jadilah pembawa damai. Berapapun usia kita, apapun situasi dan kondisi yang harus kita alami,
kita diminta jadilah pembawa damai. Nah, pada saat ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah. Semogalah damai sejahtera Allah itu sudah kita alami. Sehingga dengan demikian kita akan dimampukan menjadi pembawa damai. Dan ingatlah apa yang firman Tuhan katakan juga dari Matius pasalnya yang kelima ya. Saya mengajak kita bersama membuka kitab Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau Bapak dan Ibu ingin lebih berbahagia, Oma dan Opa ingin lebih berbahagia dalam masa lansia ini, firman Allah mengingatkan, hayo kita menjadi pembawa damai. Seperti juga yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan yang akan memberkati Bapak dan Ibu, Oma dan Opa dalam kehidupan selanjutnya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk kami bisa menjadi pembawa damai dengan siapapun kami berelasi, dimanapun kami berada, dan biarlah kiranya Tuhan yang utama kami terlebih dahulu mau membiarkan diri kami dikuasai oleh damai Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup dalam dunia hanyalah sementara, tiada yang kekal di dunia. Serahkan hidup padanya. Mari bertobatlah, datanglah kepadanya. Mari percayalah, kau kan diberkatinya. Kadang kita manusia lupa akan kasih-Nya. Mari tinggalkan hidup lama, jadilah saksi bagi Dia. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu ingat akan kasih-Mu, agar hidup kami tidak sia-sia bagi-Mu.